Halo guys, balik lagi guys di channel saya guys. Oke, di video kali ini saya akan memberikan beberapa website nih guys. Nah, kegunaan website ini untuk mengirimkan tulisan ya guys, atau mengirimkan artikel ya guys. Jadi kita cukup menuliskan artikel ya guys, atau berita ya. Nah, setelah kita menulis artikel ya atau berita itu ya, kita tinggal submit atau kirim saja ke website itu ya guys. Nah, nanti kalau misalnya diterima atau disubmit ya guys, kalian akan mendapatkan uang ya guys. Nah, di website ini ada yang namanya itu mendapatkan poin dan mendapatkan view ya guys. Untuk poin ya, pertama, nah poin ini guys, jadi kita harus mengumpulkan banyak poin ya, atau mengumpulkan sebanyak-banyaknya poin ya, untuk ditukarkan ke nominal uang ya. Nah, kalau misalnya view sendiri itu ya, sebanyaknya view, mencari banyak view ya, atau banyaknya penonton yang membaca artikel kita ya guys. Contoh kalau misalnya 100 orang yang baca atau 1000 orang yang baca, nah kita akan mendapatkan uang ya guys dari orang-orang yang membaca artikel kita ya guys. Jadi tanpa basa-basi lagi, kita langsung ya guys masuk ke videonya ya guys. Untuk yang pertama, YourSci ID ya guys. Nah, untuk YourSci ID ini sendiri kan saya sudah bahas kan guys di video sebelumnya ya, cara mendaftarnya ya kan, cara menulisnya. Nah, untuk di YourSci ID ini juga kita itu ya guys harus yang namanya mengumpulkan poin ya. Nah, ini kita mengumpulkan poin ya guys di sini ya. Nah, untuk metode tulisannya itu kita bisa menulis ataupun mengirimkan video ya guys. Oke. Nah, di sini kalian bisa membacanya di Guidebot ya guys. Di Guidebot ini selalu update ya guys. Jadi kalian bisa mendownloadnya dan kalian bisa membaca-bacanya ya guys. Supaya apa? Supaya tulisan kita itu cepat lolos ya di YourSci ya guys, dan kita mendapatkan poin ya guys. Oke, jadi kalian bisa mendownloadnya dan kalian bisa membaca-bacanya guys. Selain itu guys, kalian bisa yang namanya itu bergabung ya di WhatsApp ataupun di Telegram ya guys. Oke, yang kedua, IDN Times ya guys. Nah, di IDN Times ini guys, kalian juga bisa mengirimkan artikel ya guys, atau berita ya di IDN Times ya guys. Tetapi di IDN Times ini guys sangat susah untuk lolosnya guys, karena sistem di IDN Times itu lebih canggih ya dibanding di YourSci ya guys. Nah, setelah itu kita akan melihat di panduan penulis ya guys, atau panduan menulis ya. Nah, di panduan menulis ini ya guys, kalian bisa baca-bacanya ya guys, untuk tips memilih gambar atau membuat paragraf penutup ya. Terus ada tutorial upload gambar ya, dan ada ketentuannya. Terus tips agar artikel cepat terbit ya. Di sini kalian bisa membaca-bacanya ya guys. Oke. Nah, di DM Times juga ya guys, dia itu banyak bekerja sama dengan mitra-mitranya ya, seperti Popbella, Popmama ya. Nah, di Bluebird. Oke, jadi di sini banyak ya guys ya. Dan di IDN Times itu ya guys, untuk melihat cara pencairannya ya, atau nominal uangnya ya, kita bisa melihatnya di ketik profil ini, terus kita klik IDN dashboard ya. Nah, di sini guys. Terus setelah itu kita ke redeem point ya guys. Nah, ini guys. Di sini itu ada pulsa dan paket data, ada voucher dan ada uang tunai ya. Kalian bisa melihatnya. Nah, kalau di uang tunai guys, kalian harus mendapatkan 1000 view ya untuk 100.000 ya guys. Jadi ini adalah perhitungan view ya guys. Semakin banyak view, semakin banyak yang didapat uangnya ya guys ya. Yang ketiga, vokal media. Nah, di vokal media ini guys ya, kalian bisa menulis artikel menggunakan bahasa Inggris dan wajib menggunakan bahasa Inggris ya guys ya. Nah,
Ini artikel tentang cerita ya, entah itu cerita, puisi ya. Jadi kalian yang suka menulis ya, itu sangat cocok guys di vokal media ini ya guys. Nah, di vokal media itu selain kita bisa menghasilkan uang ya setiap dari per view-nya ya, atau 1000 view-nya ya, kalian juga bisa mendapatkan tip dari orang ya guys. Jadi uang tip gitu ya. Nah, untuk per 1000 kali dibaca ya itu menghasilkan $3.80 ya. Kalau misalnya dolar sekarang 16.000 ya itu sekitar hampir 50.000 ya untuk per 1000-nya. Jadi ketika kita udah mendapatkan 1000 view ya, kita mendapatkan $3.80 ya. Nah, di sini juga ada tips vokal ya. Jadi tip datang langsung dari audiens Anda. Jadi kita akan dikasih tip ya jikalau ada orang yang ingin memberikan kita tip ya guys. Nah, yang keempat guys, basabasi.co ya. Nah, untuk yang keempat ini guys, kalian hanya perlu mengirimkan lewat email ya guys. Jadi kita tidak usah mendaftar ya di sini ya. Tidak usah mendaftar di website ini. Kita hanya cukup mengirimkan tulisan kita lewat email ke email basa-basi ini. Tetapi guys, di sini ya ada juga peraturannya guys dan ketentuannya ya. Kita lihat guys, di sini tuh ada ketentuannya guys. Kalau kita ingin mengirimkan naskah ya atau artikel ya, satu karya belum pernah dipublikasikan dalam bentuk apapun, mau dicetak atau digital. Berarti guys, karya kita itu original buatan kita ya guys, belum pernah diterbitkan atau dicetak sama media lain ya guys. Kedua, setiap naskah yang dimuat akan mendapatkan free. Mau kalau misalnya cerpen 250 dan puisi 200.000 guys ya, bisa dilihat ya. Nah, yang ketiga, penting. Nah, di sini ada kata penting guys. Kita lihat, bila 2 bulan sejak pengiriman tidak dimuat atau tidak mendapatkan informasi akan dimuat, maka otomatis naskah tersebut dinyatakan tidak lolos seleksi. Jadi kita cukup menunggu 2 bulan guys. Kalau misalnya dalam 2 bulan ya, dan 2 bulan lewat itu belum ada balasan ya, berarti naskahnya dinyatakan tidak lolos guys ya guys. Nah, yang keempat guys, kalau misalnya ingin mengirimkan cerpen ya, di sini itu kalian harus melihat tema, gaya bercerita, aliran, eksplorasi, dan panjang cerpen bebas. Diketik dalam 1,5 spasi. Fontnya itu TNR 12. Formatnya doc ya. Margin 4 atas 3, 4 kiri, 3 kanan, bukan PDF ya guys. Nah, yang kelima itu puisi ya guys. Kalau misal kalian ingin mengirimkan puisi ya, harus 5 atau 10 puisi per pengiriman. Genre dan tema puisi diketik dalam 1,5 spasi juga ya guys. Nah, di sini guys, untuk format docnya itu ya, atau dokumennya itu marginnya masih sama ya, kayak cerpen tadi ya. Nah, di nomor 6 ini guys, tulisan dikirim ke email gerobaknaskah@basabasi.dot ya, dengan subjek sesuai dengan jenis naskah, puisi atau cerpen. Jadi kita tuliskan namanya itu, cerpen kita tentang apa dan puisi kita tentang apa ya. Setelah itu baru kita kirimkan. Dan yang ketujuh, penulis wajib menyertakan data seperti berikut: nama, nomor handphone, nomor dan nama pemilik rekening atau e-wallet, akun media sosial, foto diri, dan keterangan lain yang dirasa perlu. Data diri harus diletakkan di halaman terakhir karya, bukan di badan email atau di file terpisah ya guys. Nah, yang kedelapan, fee akan ditransfer setiap akhir bulan. Biaya transfer ke selain Bank Mandiri ditanggung oleh penulis ya guys. 9, penulis boleh mengirimkan karya sebanyak-banyaknya. 10, penerima naskah dibuka setiap hari 24/7 selama website ini masih tayang ya guys. Jadi kalian bisa mengirimkan sebanyak-banyaknya guys, dan tidak lupa menyertakan data diri kalian ya, serta
nomor dan nama pemilik rekening atau e-wallet ya guys. Dan ketika kita menulis cerpen atau puisi harus melihat ini ya guys ya, panjang cerpen, diketiknya dalam berapa spasinya, ukuran spasinya, terus fontnya itu tulisannya guys. Jadi tulisannya harus bentuk apa, kayak misalnya TNR 12 atau apa gitu, atau bold atau apa, kan ada tuh ya kan. Dan di formatnya ini guys, kalian harus melihat juga ya guys, marginnya 3 atas, 3 bawah, 4 kiri, 3 kanan ya guys. Nah untuk semuanya itu ya guys, pasti ada yang namanya plus dan minus ya guys. Nah pertama plus dan minusnya pasti di semua website itu ada ya kan. Nah untuk di website itu yang namanya redaksi ya, atau pihak dari websitenya itu untuk melihat dulu ya, untuk memilih-milih yang mana artikel yang bagus dan yang mana yang reject atau yang ditolak, itu pasti ada guys. Makanya saya saranin untuk membuat artikel sebanyak-banyaknya guys, supaya mungkin ya di salah satu artikel yang kita kirim itu ya, entah di website yang mana itu, mungkin ada yang diterima guys. Oke, jadi harus pertama itu supaya artikel diterima itu guys ya, pastinya satu, wajib ya melihat ya, wajib melihat isinya sendiri. Nomor satu itu wajib menggunakan kata-kata yang bagus ya, atau yang mudah untuk dibaca ya. Dan yang kedua tanda baca guys. Nah biasanya masih banyak orang yang salah di tanda baca ya guys. Jadinya ketika nanti dicek ya di websitenya ya, atau dicek sama orang yang, nah ketika dicek di sistem ya, atau di orangnya langsung atau di redaksi itu ya guys, akan ditolak, otomatis akan ditolak karena salah di tanda baca ya guys. Intinya jangan pernah patah semangat dan teruslah untuk belajar ya guys, karena ilmu itu mahal ya. Kalau kalian sudah mendapatkan ilmunya ya, kalian akan gampang guys menjadi penulis guys, dan pastinya bayarannya akan gede ya guys. Oke, sampai ketemu di next konten guys. Dadah.